Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Cornelius Media. Saya Pendeta Edward Taliwongso, senang sekali boleh menyapa saudara-saudara dan kembali lagi kita akan memasuki triwulan yang terakhir dari tahun 2021. Bersama dengan saya pada saat ini adalah hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal. Apa kabar, Pendeta? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendeta Widodo Wahyu. Apa kabar, Pendeta? Puji Tuhan, sehat. Ya. Saya percaya kita semua sudah tidak sabar ingin masuk mendalami pelajaran Sekolah Sabat, tetapi sebelum itu kita akan buka di dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, yang telah memelihara kehidupan kami dan setiap saat memberikan kepada kami berkat untuk kami nikmati di dalam hidup ini. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh tergabung kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat Cornelius Media. Kami berharap di dalam diskusi kami, Tuhanlah yang akan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga manakala kami mendiskusikan hal-hal yang rohani, kami dapat mengerti, dan firman Tuhan, pelajaran rohani akan kami diskusikan, juga akan memberkati sahabat-sahabat Cornelius Media yang sedang menyaksikan program ini. Berkati acara ini Tuhan, pimpin, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh tiba di triwulan yang terakhir dari pelajaran Sekolah Sabat. Ya. Dan kita memiliki tema yang menarik, topik yang menarik, yaitu kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Present truth in the book of Deuteronomy. Dan saya percaya bahwa penulis Alkitab, penulis buku Ulangan memiliki keunikan tersendiri yang pada akhirnya diangkat oleh penulis Sekolah Sabat kita triwulan ini. Oleh karena itu, sebelum mungkin kita akan lebih dalam lagi masuk ke dalam pelajaran kita, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apa skop dan limit dari kitab Ulangan itu tersendiri. Ya. Baik. Nama dari kitab Ulangan ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah Devarim, yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris yaitu These are the words. Lalu kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu inilah perkataan-perkataan. Nah, sedangkan judul kitab ini yang kita tahu di dalam bahasa Inggris yaitu Deuteronomy, itu berasal dari Septuagint atau bahasa Greka, yang diambil dari dua kata yaitu deuteros dan nomos. Deuteros itu artinya second atau yang kedua, dan nomos itu berarti hukum, ya, hukum. Jadi bisa dikatakan bahwa Deuteronomy itu adalah second law. Dan Deuteronomy juga ini bisa berarti copy ataupun repetition. Nah, saya percaya mungkin dari kata repetition ini sehingga Lembaga Alkitab Indonesia menamakan buku yang kelima dari Pentateuch ini adalah buku Ulangan. Nah, namun perlu kita pahami bahwa walaupun namanya adalah Deuteronomy atau yang bisa diartikan second law, ternyata kitab Ulangan ini bukanlah hukum yang kedua. Tetapi kitab Ulangan ini lebih kepada review. Bagaimana Musa memberitahukan kembali kepada bangsa Israel hukum-hukum yang sudah diberikan kepada mereka sejak di padang belantara. Dan juga Musa memberikan di sana nasihat-nasihat bagi bangsa ini untuk mempersiapkan mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa penulis kitab Ulangan ini adalah Musa itu sendiri. Kita boleh baca itu di dalam Ulangan pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel. Ya. Jadi ini adalah kata-kata Musa. Tapi kita jangan terjebak sehingga mengatakan bahwa ini adalah Musa yang berkata-kata lewat pikirannya sendiri. Karena kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa pada tanggal 1 bulan ke-11 tahun yang ke-40, ini tahun yang ke-40 artinya setelah 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, maka berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi ini juga adalah perintah Tuhan. Lewat Musa
dikatakan kepada bangsa Israel. Nah, periode penulisan buku Ulangan itu adalah 2 bulan. 2 bulan di sekitar Musa manakala dia menjalani hari-hari terakhirnya, kemudian dia meninggal di Gunung Nebo, ya. Nah, kalau kita lihat secara umum ada 5 garis besar kitab Ulangan. 4 itu adalah pidato Musa, dan yang kelima itu kita dapat melihat perpindahan kepemimpinan dari Musa kepada Yohanes. Nah, mari kita lihat yang pertama itu adalah pidato yang pertama. Pidato yang pertama dari Musa ini memberikan garis besar event-event yang terjadi dari Sinai hingga di Kanaan. Dan itu diikuti oleh nasihat-nasihat untuk selalu mentaati hukum Tuhan. Lalu pidato yang kedua adalah hukum itu diulas kembali. Ya. Kita boleh baca di dalam konteks ini Musa juga memberikan kembali 10 hukum yang pernah diterima di Sinai. Lalu diikuti dengan nasihat-nasihat kepada bangsa ini bagaimana mereka bisa hidup di Kanaan. Lalu pidato yang ketiga adalah berkat dan kutuk. Kalau mereka mengikuti hukum ini maka mereka akan mendapatkan berkat. Sebaliknya kalau mereka gagal, mereka tidak mengikuti hukum ini, menurut hukum ini, mereka akan menerima kutuk. Dan pidato yang keempat itu adalah tentang perjanjian atau covenant, ya, covenant. Ulangan 30 ayat 11 mengatakan bahwa sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Ayat yang ke-14, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Luar biasa. Jadi sebenarnya konsep ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Hukum itu ditaruh di dalam perkataan dan di dalam hati. Dan saya rasa oleh karena inilah keunikan kitab Ulangan sehingga penulis Sekolah Sabat mengangkat tema Ulangan ini dalam triwulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Penulis Sekolah Sabat kita, Clifford R. Goldstein ini mengangkat kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan sebagai tema besar pelajaran kita pada kuartal yang keempat tahun 2021 ini. Nah, apa yang hendak penulis sampaikan kepada kita sebagai pembaca dan pelajaran Sekolah Sabat? Kitab Ulangan sebenarnya berisi kebenaran zaman ini karena apa yang Allah sampaikan kepada umatnya melalui Musa memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kehidupan kerohanian kita di zaman sekarang ini. Dan itu membawa dampak kepada pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Allah itu sendiri. Selain mengajarkan aturan-aturan Allah tentang kehidupan yang bijaksana dan berakal budi menurut Ulangan pasal yang keempat ayat 5 dan 6, juga aplikasi sederhana tentang penurutan terhadap hukum Allah, maka kitab Ulangan membawa tema-tema besar lainnya yang tadi sedikit sudah disinggung oleh pendeta Felix Gosal, yaitu perjanjian yang kekal antara umat Allah dan umat pilihannya di-renew, diperbaharui kembali. Itu tercatat dalam Ulangan pasal 5 ayat 2 sampai 6. Kemudian ada tema besar tentang 10 perintah Allah yang Tuhan telah sampaikan kepada Musa di Sinai dan kemudian diteruskan kepada bangsa itu, dan hukum moral ini diulangi lagi sebagai tanda ikatan perjanjian itu di dalam Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Kemudian tema yang berikutnya adalah kasih karunia Allah. Itu sangat kental di dalam kitab Ulangan menjadi kebenaran zaman ini yang juga dibutuhkan oleh orang-orang Kristen kita yang hidup di zaman ini. Sebagai contoh bahwa pemilihan Israel sebagai umat pilihannya yang tercatat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 8, 10 ayat 15, 14 ayat 2, semuanya itu berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan apa yang orang Israel telah lakukan. Jadi mereka tidak punya jasa apa-apa terhadap pemilihan mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan yang paling utama, kitab Ulangan berisi kebenaran zaman ini karena menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Itulah yang mau diangkat oleh penulis Sekolah Sabat. Kenapa tema utamanya adalah kasih? Karena sesungguhnya satu-satunya kitab yang paling sering dikutip lebih dari 80 kali di dalam Perjanjian Baru adalah ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Sebagai contoh, ketika Yesus memaparkan tentang kasih yang pertama dan terutama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, maka dia mengutip apa yang tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 45.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan kemudian menjelaskan tema-tema kasih berikutnya. Jadi, penulis mengangkat kebenaran zaman ini di dalam kitab Ulangan karena kitab Ulangan memang sangat relevan dengan kehidupan Kristen. Seorang komentator Alkitab bernama Adam Clark menuliskan bahwa tidak ada buku yang memiliki pengaruh lebih besar dari Perjanjian Lama terhadap perkembangan pemikiran dan pertumbuhan praktek kehidupan baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang Kristen zaman ini daripada kitab Ulangan. Jadi luar biasa pengaruh dari kitab Ulangan ini. Dan kemudian seorang komentator lain, John A. Thompson, menuliskan bahwa meskipun prinsip-prinsip besar kitab Ulangan dinyatakan dalam istilah-istilah yang kadang-kadang asing bagi kita yang hidup di abad yang ke-20 ini, kita dapat memahami prinsip-prinsip itu dengan menerapkannya. Dan hasilnya sungguh mengejutkan. Kemudian dia katakan, dengan menempatkan diri kita di bawah kedaulatan Allah dalam setiap bidang kehidupan, maka kita sesungguhnya akan mengerti dan memahami pentingnya pekabaran dari kitab Ulangan di zaman akhir ini. Tidak salah kalau penulis Sekolah Sabat mengangkat reformasi yang diadakan oleh Raja Yosia yang tercatat di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang ke-2 ayat 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 mengatakan bahwa reformasi ini dilakukan oleh Raja Yosia setelah mendengarkan satu kitab yang ditemukan di bait suci oleh salah seorang pekerja bait suci. Dan ketika dia mendengar kitab itu dibacakan, maka Yosia beranggapan bahwa mereka telah keluar dari jalur yang Tuhan inginkan. Dan itulah sebabnya dia mengadakan reformasi. Dan kitab itu dipercaya adalah kitab Ulangan. Artinya ketika kitab Ulangan dibacakan dan membawa reformasi di zaman Raja Yosia, di zaman sekarang pun itu masih berlaku. Apa intinya? Kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan mengajarkan kita untuk lebih takut akan Allah, lebih mengasihi Dia, melayani Allah, dan kemudian berjalan di dalam pemeliharaan terhadap hukum-hukumnya sepenuh hati kita. Penting sebagai kebenaran zaman ini. Nah, puji Tuhan, oleh karena di pelajaran kita yang pertama ini judulnya adalah pengantar kitab Ulangan. Atau kita sebut sebagai introduction. Dan penulis pelajaran Sekolah Sabat memilih 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8 sebagai ayat inti untuk sabat yang pertama. Yang berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, tradisi gereja mula-mula percaya bahwa penulis kitab atau surat 1 Yohanes ini adalah Rasul Yohanes, anak Zebedeus, saudara dari Yakobus. Lalu kemudian memang kalau diadakan komparasi atau perbandingan antara Injil Yohanes dan surat Yohanes ini, maka ada kesamaan dalam hal teologi, dalam hal kosakata, dan juga dalam hal sintaks ya dari segi bahasanya. Dan seorang yang bernama A.E. Brock, dia mengatakan minimal ada 51 paralel antara surat 1 Yohanes dan Injil Yohanes. Jadi bisa kita katakan bahwa yang menulis 1 Yohanes adalah Rasul Yohanes yang juga menulis Injil Yohanes. Ditulis kira-kira antara tahun 85 sampai tahun 100 Masehi, ditulis dari kota Efesus. Nah sekarang kalau kita kembali mendalami ayat inti, dikatakan barang siapa tidak mengasihi. Pertanyaannya siapa yang tidak mengasihi yang dimaksud oleh Yohanes di dalam ayat ini. Nah untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami situasi tantangan yang dihadapi oleh Yohanes. Yohanes menghadapi mereka orang-orang anggota jemaatnya yang mengadopsi ajaran-ajaran sesat. Lalu kemudian mereka sudah keluar dari gereja. Itu ada di 1 Yohanes 2 ayat 19. Tetapi kemudian masih tetap mengirimkan guru-guru palsu untuk mempengaruhi orang-orang percaya yang lain yang masih tinggal di dalam gereja. Dan pengajaran sesat ini berhubungan dengan sifat kemanusiaan daripada Yesus. Yang kita tahu sangat kenal dengan paham
Gnosticism, ya, meragukan sifat kemanusiaan Yesus yang dengan demikian berarti menyangkal pentingnya kematian Yesus Kristus. Lalu kemudian tantangan kedua yang dihadapi adalah moralitas yang baru. Moralitas yang baru yang ditawarkan oleh pengajar sesat ini yang mengatakan bahwa sebagai orang Kristen mereka boleh hidup dengan apa saja yang mereka lakukan, dengan gaya hidup yang amoral, tetapi tetap menjadi orang Kristen. Nah, itulah yang ditentang oleh Yohanes. Lalu kemudian para pengajar sesat ini oleh karena kesombongan mereka kehilangan kasih persaudaraan. Mereka kehilangan kasih persaudaraan kepada saudara-saudara yang ada di dalam gereja tersebut. Dan Yohanes mengatakan bahwa kasih itu adalah manifestasi kekristenan yang sejati. Jadi, secara konteks sebenarnya ketika Yohanes mengatakan barang siapa tidak mengasihi, dia sementara merujuk kepada para pengajar-pengajar sesat yang mencoba menyesatkan anggota gereja di Yohanin community ini, atau gereja yang diasuh dan diarahkan oleh Yohanes. Nah, tetapi ada satu hal yang menarik lagi di 1 Yohanes 4 ayat 8 ini, ketika Yohanes memberikan perintah untuk mengasihi, dia memberikan alasan yang baru. Sebelumnya dia katakan kita mengasihi oleh karena Yesus mengasihi. Sebelumnya dia katakan kita mengasihi oleh karena itulah cara hidup yang terbaik. Tetapi sekarang dia katakan kita mengasihi oleh karena Allah adalah kasih. Artinya apa? Semua orang yang mengasihi saudaranya, dia mengambil bagian di dalam the nature of God. Sifat alamiah ilahi. Kalau kita mengasihi, itu berarti kita mengambil bagian di dalam sifat alamiah kealahan. Tapi mungkin muncul pertanyaan berikut. Apa sebenarnya pengertian kasih secara umum? Ya. Lalu bagaimana ini dikaitkan dengan kisah bangsa Israel di kitab Ulangan dan bagaimana relevansinya dengan kita yang hidup di zaman sekarang. Nah, ada seorang yang bernama C.S. Lewis yang mengangkat bahwa sebenarnya ada 3 jenis kasih. Ada 3 jenis cinta. Yang pertama disebut need love. Need love itu artinya seperti contoh adalah seorang bayi yang membutuhkan air susu ibunya. Dia mencintai ibunya karena dia membutuhkan air susu dari ibunya. Kita sebut itu apa? Need love. Oleh karena ada kebutuhan, dia mengasihi. Nah, lalu yang kedua, ada yang disebut give love. Ya, dia tidak membutuhkan sesuatu, tetapi oleh karena cintanya dia hanya memberikan. Dia hanya memberikan. Lalu yang ketiga adalah appreciate love. Itu seperti kalau kita senang melihat pemandangan. Kita senang. Pemandangan itu tidak bisa memberikan sesuatu materi kepada kita, tetapi kita menghargai keindahan. Atau kita senang mendengarkan karya musik. Kita mengapresiasi, kita cinta kepada karya musik. Jadi itu yang disebut dengan appreciate love. Nah, kalau kita bertanya, bagaimana kasih Allah kepada kita? Kita bisa katakan bahwa kasih Allah kepada kita itu adalah masuk pada kategori give love. Cinta atau kasih yang selalu apa? Memberi. Nah, pertanyaan, bagaimana kasih Allah kepada orang Israel di zaman itu? Ulangan 7 ayat 7 mengatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi kalau pertanyaannya mengapa Tuhan memilih mereka? Bukan oleh karena size, bukan karena mereka bangsa yang besar. Saya percaya juga bukan oleh karena mereka bangsa yang paling terpelajar dan beradab. Oleh karena masih ada bangsa Mesir yang lebih beradab daripada mereka. Tetapi di ayat 8 oleh karena Tuhan sudah berjanji kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah sebabnya Tuhan memilih mereka. Memilih orang Israel sama sekali tidak membawa kesenangan apa-apa untuk Tuhan. Tetapi Tuhan memilih mereka. Dan itulah kasih itu. Di perjanjian lama mengapa Tuhan memilih orang Israel. Sekarang kalau kita bertanya, bagaimana dengan perjanjian baru? Rasul Paulus di dalam buku Efesus pasal 2 ayat 13 dan 17, saya baca. Efesus 2 ayat 13 dan 17 mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 17.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, kita mesti mengerti apa maksud Rasul Paulus menggunakan kata jauh dan dekat. Yang dia maksud dekat ini adalah orang Yahudi. Mereka yang telah lebih dahulu dipercayakan terang kebenaran. Jauh di sini adalah orang non-Yahudi. Orang dari keturunan Yunani, orang Roma, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang jauh menjadi dekat oleh karena apa? Darah Kristus. Jadi ternyata dasar mengapa Tuhan mengasihi mereka yang jauh itu oleh karena darah Kristus. Ya. Tuhan mengasihi kita bukan oleh karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Tuhan mengasihi kita, Allah menerima kita oleh karena apa yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus. Dasar pengorbanan Yesus Kristuslah yang membuat kita yang jauh jadi dekat dengan Allah. Itulah sebabnya dalam kitab Roma pasal 5, Rasul Paulus mengatakan, Kristus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi itulah kasih Allah. Ya, kasih Allah itu bukan oleh karena supaya dia mendapat keuntungan. Tidak, tetapi memang oleh karena dia memilih untuk mengasihi kita. Kenapa dia memilih kita? Itulah kasih karunia. Kita tidak dapat memahami betapa dalam, tinggi, luas, dan lebarnya kasih Allah yang memilih saudara dan saya, orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, berkali-kali, 10 kali mencobai dia, tetapi dia tetap mengasihi mereka dan memilih mereka juga. Saya pikir itulah pengertian tentang kasih secara umum dan kaitannya dengan orang Israel dan kita di zaman modern ini. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso. Dan saya juga berpikir ada satu elemen yang perlu juga kita pahami mengenai kasih ini, yaitu bagaimana kita memahami kasih dan kebebasan memilih atau free will. Ya. Oleh karena Allah menciptakan kita dengan cinta, tetapi dia tidak memaksa kita untuk mencintai kita. Sama seperti yang tadi dijelaskan bahwa sama seperti memberi tanpa meminta mereka untuk memberi dia. Ya. Nah, kita punya pertanyaan mendasar, mengapa Allah memberikan free will dan love atau cinta itu kepada manusia yang pada akhirnya kita tahu bahwa mereka itu tidak mencintai dia, bahkan justru membenci dia. Nah, ada seorang yang bernama Tony van der Berg. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah ultimate risk taker. Ya. Dia adalah orang yang mungkin sampai saat ini tidak ada orang seperti dia yang berani mengambil resiko ini. Ya. Berani mengambil resiko ini, menciptakan sebuah ciptaan tanpa mengharapkan mereka untuk mencintai dia kembali. Oleh karena ada free will. Nah, kenapa Allah menciptakan manusia seperti ini? Bukankah lebih bagus Allah menciptakan manusia yang dia tentukan dapat mencintai dia kembali? Nah, Allah bisa saja melakukan itu. Ya, Allah bisa saja melakukan itu. Contohnya, Mazmur 119 ayat 3, informasi dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya apa saja yang dia mau, bisa dia lakukan. Tetapi dalam konteks ini, ternyata ketika dia memberikan cinta, dia juga berikan kebebasan memilih. Kenapa sampai Allah melakukan ini? Jawabannya di sini adalah karena Allah itu adalah seorang pribadi. Ya, he is a person. Dia tidak mau menciptakan robot untuk mencintai dia. Dia menciptakan manusia yang dianugerahkannya hati untuk mencintai dia. Dan oleh karena itu dia katakan di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang Tuhan inginkan. Mencintai dia dengan hati, mencintai dia dengan jiwa, mencintai dia dengan segenap kekuatan. Bukan dengan paksaan, bukan karena diatur, bukan karena dia yang membuat itu terjadi. Nah, tema ini selalu diulang-ulang di dalam kitab Ulangan. Bahkan di seluruh Alkitab, Tuhan selalu menginginkan agar kita itu mencintai dia. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, ketika Tuhan hari-hari terakhir sebelum dia kembali ke surga,
dia berkata, dia memberikan pertanyaan kepada muridnya, yaitu, "Do you love me?" Apakah kamu mencintai saya? Karena he is a person. Tapi kita punya pertanyaan menarik selanjutnya adalah, bagaimana kita mencintai Tuhan ketika kita memiliki cinta yang tidak sempurna lagi? Ya, kita tidak memiliki cinta yang sempurna lagi. Kebahagiaan sejati halaman 11 mengatakan bahwa pada mulanya manusia itu dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna, tubuhnya selaras dengan kehendak Allah, pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah, lalu rasa mementingkan diri sendiri mengambil alih tempat kasih itu. Jadi kita bisa melihat kontras di sini ketika manusia itu jatuh, maka tempat kasih itu yang dulunya sempurna itu digantikan dengan kuasa mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika Tuhan melihat kelemahan ini, Tuhan membantu kita. Dia menyanggupkan kita untuk dapat mencintai Dia. Dan Dia katakan di dalam, Alkitab mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 13 bahwa Allah, God works in you both to do, to will for His good pleasure. Saya percaya bahwa His good pleasure itu adalah agar dapat melihat kita ciptaannya dapat mencintai Dia dengan segenap hati kita. Oleh karena itu Dia berikan kita kesanggupan. Galatia 5 ayat 22 mengatakan bahwa Dia berikan kita Roh Kudus yang akan memberikan kita buah roh sehingga kita dapat memiliki kasih untuk mengasihi Dia dengan segenap hati. Baik, kemudian kita akan masuk kepada bagaimana pengertian kasih dalam konteks kebebasan yang memilih yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Felix tadi. Namun manusia ciptaan ini tetap memilih untuk melanggar. Ya. Kita sudah lihat bahwa Lucifer ada di suatu lingkungan yang perfect, sempurna. Tapi secara misterius dia jatuh ke dalam cinta diri dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Demikian pula nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, ada di lingkungan yang sempurna yang diciptakan Tuhan, tetapi oleh karena kebebasan moral memilih juga untuk jatuh kepada godaan si jahat. Nah, Allah itu memang panjang sabar. Jadi fakta bahwa ada kejatuhan di tempat sempurna tidak mengurangi pengertian kita tentang Allah itu kasih, panjang sabar, Dia murah hati, dan Ia adalah kasih adanya, absolut pengertian itu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Ada terusannya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya pelanggaran terhadap hukum Tuhan pasti ada membawa konsekuensi. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sebagai contoh yang konkret di dalam kitab Taurat adalah pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian mereka bersungut dan memberontak kepada Tuhan. Pada akhirnya menurut Alkitab, Bilangan pasal yang ke-14 ayat 24, kemudian 32 ayat yang ke-12, dan kitab Yosua mencatat bahwa yang diizinkan Tuhan dari generasi awal yang keluar dari tanah perbudakan Mesir, yang masuk ke tanah perjanjian Kanaan itu hanyalah Kaleb dan Yosua. Mereka yang lain tidak masuk oleh karena akibat dari pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Yang lebih hebat lagi adalah Musa sendiri, Tuhan tidak izinkan dia untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya diizinkan Tuhan naik ke atas Gunung Nebo ke puncak Pisgah dan melihat panorama tentang tanah yang dijanjikan itu. Tetapi Tuhan tidak izinkan dia masuk ke tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena dia, kata firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, dia telah berubah setia. Di mana? Pada waktu peristiwa di dekat Masa dan Meriba. Jadi Tuhan itu panjang sabar.
besar kasih setianya, tetapi memberikan kebebasan memilih disertai dengan konsekuensi atas pilihan-pilihan moral kita yang bebas itu. Nah, fakta ini pun tetap tidak mengurangi pandangan kita bahwa Allah itu adalah benar-benar kasih. Bagaimana kita tahu? Ulangan pasal yang ke-30 mencatat bahwa ayat 1 saya bacakan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, maka ayat yang ketiga, Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Luar biasanya Tuhan. Sekalipun kita di dalam menggunakan kebebasan moral kita melanggar perintahnya, tetapi Tuhan itu tetap panjang sabar. Dia tetap memberikan kesempatan. Walaupun kita perlu ingat ada konsekuensi. Tetapi Allah itu tetap panjang sabar dan menyayangi kita. Tidak salah kalau seorang penulis mengatakan bahwa buku Ulangan adalah buku tempat di mana Allah mengekspresikan kasihnya yang utama di dalam berurusan dengan perkara-perkara manusia. Kalau perkara manusia berarti berurusan dengan pilihan-pilihan moral mereka yang bebas. Allah itu tetap kasih adanya, panjang sabar. Sekalipun di dalam pemilihan manusia yang salah. Selain itu Allah memang menuntut kita untuk mengasihi Dia. Tadi sudah dijelaskan bahwa kasih yang diharapkan Tuhan bukanlah kasih yang dengan paksaan. Tetapi faktanya ada orang-orang di zaman kita sekarang yang memilih mengasihi Allah, menuruti perintah-perintahnya oleh karena ada janji atau dalam tanda kutip embel-embel ya, ada reward. Jadi kalau saya mengasihi Allah, pasti saya dapat ini dan itu. Allah itu tidak pernah berubah. Menurut Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kasih setianya itu tidak ada perubahan, kadarnya tetap sama. Dan Tuhan itu menurut 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-12, Dia adalah oknum yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan betul di dalam kitab Ulangan berisi tentang janji-janji. Bahwa kalau kamu menuruti firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, seperti yang tercatat di dalam Ulangan pasal 28, maka engkau akan menikmati berkat adonanmu, bakul daganganmu, kemudian engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Janji-janji itu adalah benar. Tetapi adalah salah kalau kita mengasihi Allah hanya berdasarkan motif untuk menerima apa yang Dia janjikan. Allah itu adalah kasih. Dan kita mengasihi Allah hanyalah oleh karena fakta bahwa Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nyonya White mengatakan di dalam buku Desire of Ages bahwa penurutan dan kasih yang demikian rupa yang Allah inginkan bukanlah kasih yang dengan paksaan, tadi sudah dikatakan. Dan banyak orang mengasihi dengan motif yang salah, motif selfish, yaitu mengasihi hanya oleh karena ada rewardnya. Yang Allah inginkan kepada kita adalah mengasihi Dia tanpa embel-embel. Mengasihi dengan motif yang benar, bukan karena ada sesuatu yang dijanjikan seperti anak-anak mungkin ya. Jadi Allah tidak pernah berubah, janjinya itu pasti. Tetapi cara kita mengasihi Dia haruslah dengan motif yang benar, bukan dengan motif menuntut janjinya. Itu adalah motif, dikatakan Nyonya White, motif selfish. Hanya untuk pencapaian-pencapaian semata. Ya, pertanyaan selanjutnya tentang kasih ini dan juga ada hubungan dengan pengalaman orang Israel. Apakah tetap ada kasih? Apakah tetap ada pengampunan ketika manusia jatuh? Lalu kemudian apa sikap daripada Allah? Nah, tentu yang paling dekat dengan ayat inti kita 1 Yohanes 4 ayat 8 adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita semua tahu ayat itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ayat itu mengatakan kalau kita mengaku Ia setia dan adil, Dia akan menyucikan kita. Namun demikian kita perlu memiliki pemahaman yang seimbang untuk hal ini. Kita perlu memiliki pemahaman yang seimbang.
Dan untuk memahami pertanyaan ini, mari kita lihat pengalaman orang Israel. Kalau kita baca Bilangan 14 ayat 19 sampai 23, pada waktu mereka tidak mau masuk ke tanah itu oleh karena lebih percaya para pengintai yang mengatakan membesar-besarkan hal yang menakutkan tentang tanah itu, maka Tuhan sebenarnya ingin menghukum mereka. Tapi Musa sebagai perantara dia katakan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Oke? Jadi nomor satu ada kasih di sana. Tuhan mengampuni. Ya, Tuhan mengampuni. Tapi ayat 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi ada pengampunan di sana? Iya. Apakah ada akibat dari dosa itu? Jawabannya adalah iya, ada akibatnya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Tuhan katakan sudah 10 kali mereka mencobai. Apa arti 10 kali ini? Kita bisa melihat angka 10 ini baik secara simbolik. Simbolik artinya sudah berkali-kali, lebih dari 1 kali Tuhan mengampuni mereka. Dan itu adalah sifat daripada Allah, Allah yang mengampuni. Tapi kalau kita juga mau mengambil angka ini secara literal, ya, dan memang ada 10 kali Tuhan mengampuni mereka, bandingkan ini dengan 10 tulah yang Firaun, yang Tuhan turunkan kepada Mesir, namun Firaun tetap mengeraskan hatinya. Ya. Dengan kata lain sepertinya Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa ini, engkau tidak beda dengan Firaun. 10 tanda ajaib yang mereka lihat orang Mesir, Firaun tetap mengeraskan hati. Demikian juga engkau. Engkau telah melihat begitu banyak tanda mujizat, banyak perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi tetap engkau mengeraskan hatimu. Jadi di sini kita lihat bahwa pelajarannya adalah apakah ada pengampunan? Iya. Tetapi pertanyaannya apakah konsekuensinya tidak bisa dihindarkan? Jawabannya adalah iya. Konsekuensinya tidak bisa dihindarkan. Nah, apa aplikasinya untuk kita yang hidup zaman sekarang? Orang Israel kuno, mereka diampuni, mereka tidak masuk Kanaan. Tapi minimal mereka diampuni. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman ini, setelah melihat banyak perbuatan baik Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh Kanaan surgawi, yaitu kerajaan sorga. Jadi ternyata ada batasan. Kita seringkali berkata bahwa Allah yang panjang sabar. Kalau begitu berapa kali batasannya? Pertanyaannya sampai berapa kali? Sesungguhnya pertanyaannya bukan tentang berapa kali. Bukan 3, 4, atau 70 kali 7 kali. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Sebenarnya yang menentukan adalah sikap kita terhadap dosa tertentu tersebut. Contoh klasik adalah Daud dan Saul. Siapa Daud? Apa dosa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu adalah seorang pembunuh, seorang manipulator, seorang pemerkosa, seorang pencuri, seorang pendusta. Dosa-dosa yang sangat-sangat mengerikan yang bisa kita bayangkan. Sementara Saul, kalau kita lihat apa sebenarnya dosa Saul? Dosa Saul adalah dia tidak membunuh semua orang Amalek sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu yang kedua, dia tidak menunggu pendeta untuk memulaikan upacara. Ya, sepertinya sederhana, tetapi Saul tidak menghormati kekuasaan dan kekudusan Allah. Apa yang membedakan dua orang ini? Yang membedakan adalah Tuhan melihat bahwa sekalipun dosa Daud begitu besar, tetapi orang ini kalau diberikan kesempatan, maka dia akan berubah. Sementara Saul, sifatnya terhadap dosa itu, hatinya sudah membatu. Walaupun dia diberikan kesempatan kedua, ketiga, atau ke-100, keputusannya akan tetap menolak perintah Tuhan. Itulah sebabnya bahkan di neraka sekalipun ada kasih di sana. Saya setuju sekali lagi dengan C.S. Lewis, seorang apologetik Kristen. Dia katakan
pada akhirnya nanti hanya akan ada dua kelompok manusia, yaitu mereka yang mengatakan kepada Tuhan, Thy will be done, Tuhan kehendakmu yang jadi. Dan yang kedua adalah kepada mereka Tuhan akan berkata, kehendakmu yang jadi. Jadi mengapa ada neraka? Neraka itu ada oleh karena ada manusia yang memilih untuk suka berada di sana. Tuhan menghormati dan menghargai keputusan mereka karena mereka tidak mau bersama-sama hidup dengan Dia selama-lamanya. Kalaupun mereka ada di dalam surga, surga akan terasa seperti neraka bagi mereka karena mereka bersama dengan orang yang mereka tidak mau dekat dengan Dia untuk waktu selama-lamanya. Jadi, pelajaran apa yang kita lihat di sini tentang kasih, pengampunan, selalu ada kasih, selalu ada pengampunan. Tetapi konsekuensi tidak bisa terhindarkan. Itulah pengalaman orang Israel di kitab Ulangan dan semoga kita belajar dari apa yang sudah mereka alami dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekali kita masih mendengarkan suara Tuhan, mungkin itulah kesempatan bagi kita untuk dengan sungguh-sungguh datang bertobat di bawah kaki Tuhan. Mari kita akhiri diskusi kita pada kesempatan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena pada kesempatan ini kami boleh belajar firman-Mu. Engkau adalah kasih dan kasih-Mu ditunjukkan kepada bangsa yang keras kepala. Berkali-kali mencobai Engkau, membawa sakit hati, tetapi Engkau mengasihi mereka. Demikian juga kami Tuhan. Kami dipilih, dikasihi, bukan oleh karena good performance, bukan oleh karena perbuatan baik kami, tetapi kami dipilih oleh karena apa yang Kristus telah buat bagi kami. Darahnya yang kudus itu telah menyucikan kami. Kiranya kami benar-benar menyadari kasih Tuhan. Dan kami dibuat sadar bahwa untuk setiap keputusan yang kami buat dalam hidup ini, ada konsekuensi yang tidak terhindarkan yang akan mengikuti dari belakang. Oh Tuhan, apabila generasi yang pertama itu tidak dapat melihat Kanaan, maka kasihanilah kami. Kami rindu untuk berada di Kanaan surgawi. Kami rindu untuk mencintai dan mengasihi Engkau. Kami rindu apabila Yesus datang pada kali yang kedua. Kami juga akan didapati bersiap sedia, layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang Engkau siapkan. Terima kasih untuk pelajaran pertama dari kitab Ulangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.